Bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah kita mulai sekarang. Mohon untuk bisa menempatkan diri dengan pas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semuanya, dan salah satunya adalah dengan memberikan kenikmatan berupa kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita bisa berjumpa kembali di Masjid Westol untuk bersama-sama belajar agama. Shalawat dan salam semoga Allah berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semua pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan kita berdoa semoga kita semuanya termasuk di antara pengikutnya yang akan mendapatkan syafaat di hari akhir kelak insyaallah. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini insyaallah yang akan memberikan materi adalah Ustadz Indro. Judulnya adalah urgensi tawakal. Urgensi tawakal. Tetapi sebelum beliau menyampaikan materinya, ada informasi penting yang mungkin perlu dibahas bersama-sama oleh Pak Ketua, Pak Aru. Pak Aru, ada informasi untuk Pak Aru, Pak Osra, dan semuanya bahwa pada tanggal 31 Januari ini insya Allah akan ada tamu dari Indonesia. Beliau pakar dalam ideologi dan politik Islam. Nanti kalau bisa kita adakan sesi khusus untuk bersama-sama belajar dari beliau, insya Allah pas waktunya pas Sabtu malam Ahad. Jadi insya Allah the best time. Iya, itu paling pas insya Allah. Nanti kita sama-sama bicarakan itu. Moga-moga bisa kita manfaatkan bersama-sama. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk tidak memperpanjang waktu, maka untuk selanjutnya kepada Ustadz Endros saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Assalatu wassalamu ala mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumidin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pertama-tama marilah kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hanya dengan rahmat-Nya lah kita bisa berkumpul di sini dalam rangka ibadah kepada Allah. Sebagaimana Pak Bambang sebutkan tadi bahwa tema kita pada malam hari ini adalah hakikat urgensi sikap tawakal. Di dalam Quran surat Al-Mulk difirmankan oleh Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwa rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Katakanlah dialah yang maha pengasih, kami beriman kepadanya dan kepadanya kami bertawakal. Makasih Pak Adi. Tawakal namanya ya. Qul huwa rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Katakanlah dialah yang maha pengasih, kami beriman kepadanya dan kepadanya kami bertawakal. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah makna dari tawakal itu? Tawakal secara arti bisa dimaknakan menyandarkan hati kepada Allah ketika mencari maslahat. Jadi menyandarkan hati kita kepada Allah, hanya kepada Allah ketika kita mencari maslahat atau menghindari mudarat ya dalam perkara dunia dan akhirat. Mukmin yang bertawakal implikasinya itu akan menyerahkan seluruh urusannya hanya kepada Allah.
tidak kepada yang lain. Dan mewujudkannya keimanan sebagai ekspresi keimanan kita bahwa hanya Allah yang mampu memberi dan tidak memberi. Jadi bukan yang lain, bukan dukun, bukan peramal ya. Ya. Pak Ostra percaya dukun? Enggak ya. Oke. Itu adalah salah satu sikap orang yang bertawakal ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Abu Turan An-Nabi membagi tawakal menjadi 5. Yang pertama adalah total dalam beribadah. Ada perintah di sini total dalam beribadah, yaitu melaksanakan Islam secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Kata Bambang, Islam itu syamil. Islam bisa kita bawa ke ekonomi, ke politik, ke sosial, ke kebudayaan ya, ke dalam pergaulan kita sehari-hari ya. Itu Islam bisa kita bawa sana. Dalam hal yang sederhana misalnya cara kita berpakaian ya. Itu kita bisa memakai cara pandang Islam. Seperti pakaiannya kaum perempuan ya. Itu diwajibkan menutup aurat ya. Seperti sebuah pantun yang mengatakan cabut singkong sampailah berurat, tanah digali mawar berkembang. Wahai para gadis, tutuplah aurat agar engkau dihargai si kumbang. Kalau pantun-pantun ini Pak Eri ini ya cocok sekali karena dari Riau ya Pak Eri ya. Dari Padang ya. Padang itu kan pantunnya ya. Ya, kemudian juga berada Anto ini kalau pantun canggih sekali ya. Dalam gaya hidup misalnya, Islam mengajarkan kita untuk tidak berlebihan. Rasulullah mengajarkan kita kesahajaan. Seperti kata sebuah pantun. Saya baru seneng pantun Pak Anto ya. Buat apa panen kelapa kalau belum tumbuh tunas? Buat apa membeli Avanza, cicilan kompor saja belum lunas. Ekspresi pribadi ini Pak. Jadi Pak Gatot. Jadi Avanza itu kalau Australia Avansis Pak, miliknya Pak Adi. Ini kalau Indonesia ada Avanza Pak. Jadi itu Toyota Pak. Mobil Toyota Pak ya. Ya. Jadi di dalam gaya hidup pun Islam mengajarkan bahwa kita dilarang untuk berlebih-lebihan memaksakan diri ya. Kita dilarang untuk bergaya hidup ekstravaganza ya. Jadi sekali lagi Islam itu kafah. Islam itu menyuruh. Islam itu syamil ya Pak Bambang ya. Jadi Abu Turan An-Nakhshabi menempatkan total dalam ibadah secara kafah ini dalam bentuk tawakal yang pertama ya. Jadi ketika kita berdialog dengan budaya-budaya lain dari barat misalnya, kita juga bisa berargumentasi, berdialektika secara nalar, secara rasional dengan mengemukakan hujah-hujah yang ada di dalam Quran dan hadis-hadis Nabi, hadis Rasulullah. Karena apa? Karena Islam sekali lagi sumul ya. Menyeluruh, komprehensif, kafah ya. Jadi Islam mengatur banyak hal tidak saja akidah, tetapi juga akhlak, juga muamalah. Islam bisa kita bawa ke ekonomi. Nilai Islam bisa kita bawa berdialektika secara intelektual ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tawakal yang kedua, jenis tawakal yang kedua menurut Abu Turan An-Nakhshabi adalah menggantungkan hati kita untuk memenuhi hak Allah. Menggantungkan hati kita untuk memenuhi hak Allah. Hak Allah itu untuk hak diibadahi, untuk disembah oleh hambanya kita semua. Kadang-kadang kalau kita sholat ya, perspektif kita itu banyak yang sholat itu hanya menggugurkan kewajiban. Mari saya mengajak diri saya sendiri untuk mengubah paradigma ini. Kadang-kadang ketika paradigma kita sholat untuk menggugurkan kewajiban, itu hasilnya adalah sholat yang tidak khusyuk, yang cepat sekali ya.
ya, dan susah sekali untuk bisa khusyuk. Jadi jengklit, jengking, langsung assalamualaikum warahmatullahi, ya, tidak bermakna. Ini lahir dari pandangan, dari paradigma bahwa sholat itu untuk menggugurkan kewajiban. Mari kita ubah. Karena kita membutuhkan Allah, jadikan sholat itu sebagai kebutuhan. Kalau dibutuhkan itu, suka nggak ibu-ibu? Dibutuhkan oleh bapak, suka ya? Merasa diberikan respect, diberikan penghormatan ya. Kalau dibutuhkan tetangga, merasa dihormati nggak bu? Biasanya kalau di Jawa, di Jogja, ada undangan mantu, manten, sunatan mas, susal ya. Atau biasanya kita mengundang tetangga-tetangga. Yang diundang itu merasa sangat dihormati. Sama halnya kita sebetulnya diundang oleh Allah untuk beribadah kepada Allah, untuk sholat untuk Allah ya. Sama halnya kita diundang oleh tetangga. Jadi kalau ada seorang tetangga tidak diundang, itu rasanya seperti nggak dihormati bu, betul nggak bu? Iya toh? Yang lain-lain diundang, nggak diundang sendiri ya. Itu biasanya ibu terus merasa sedih ya. Oke. Iya, diundang. Walaupun diundang itu repot. Diundang itu kalau di sini sudah tidak adatnya Pak ya, ngundang-undang ada ya. Kalau di sana diundang, ada ngunduh mantu namanya, ada pernikahan itu diundang. Orang-orang datang kemudian ya repot yang diundang membawakan minyak ya, goreng, membawa gandum, membawa beras dan sebagainya ya. Ketika kita diundang oleh Allah repot juga. Kita harus sholat, puasa, ya, haji yang mampu ya. Kemudian melakukan sholat saat ya, kemudian macam-macam lagi yang diundang berat. Tetapi ketika kita diundang manten, diundang sunatan ya, tentu ada berkah yang diberikan oleh yang punya gawe ya. Kita diberi bingkisan ya misalnya, yang dibawa pulang. Allah pun dengan cara yang sama memberikan berkah kepada kita ketika kita merasakan bahwa ibadah yang kita lakukan dan kita kerjakan itu merupakan sebagai satu kebutuhan ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pak Ustra, kalau di sini ada undangan-undangan enggak? Oh enggak merasa. Kalau di Jawa lain ya. Kalau di Jawa enggak diundang itu merasa tidak dihargai ya. Kita diberi respect itu ketika kita diundang gitu ya. Oke, kalau ada pernikahan yang datang kemudian bawa yang tadi bekal macam-macam, kemudian mengucapkan selamat hidup baru ya. Oke. Kalau ucapan selamatnya lain, kalau diundang sunatan ya, itu selamat menempuh bentuk baru ya. Oke. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tawakal jenis yang ketiga itu adalah menenangkan diri dengan merasa cukup atas pemberian Allah. Jadi merasa cukup atas pemberian Allah, bersikap qanaah atas pemberian Allah. Jadi ini pesan bagi ibu-ibu, jangan mengeluh kalau hidung suami kurang mancung. Karena kalau mengeluh itu bukan sifat qanaah ya. Wajah suami tidak ganteng. Yang suami juga jangan mengeluh ya kalau wajah istri juga tidak cantik. Oke, ibu-ibu ya, ini pesan dari saya bahwa kegantengan itu bukan jaminan kebahagiaan dalam perkawinan ya, apalagi yang enggak ganteng. Jadi kegantengan ya, itu bukan jaminan kebahagiaan di dalam perkawinan. Kecantikan ya ibu-ibu, istri itu juga bukan jaminan ya bagi kebahagiaan kita ya. Tapi bagaimana kita bisa saling memahami, berkomunikasi secara positif ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jangan berpikir rumput tetangga lebih bagus. Ya, kadang-kadang kita melihat bahwa rumput tetangga lebih hijau, lebih bagus ya. Mobilnya lebih bagus, rumahnya lebih bagus, suaminya lebih ganteng ya. Oke. Pak Adi ini sering bilang sama keluarga saya, suaminya lebih ganteng. Nabi menasihati, dalam persoalan dunia, harta benda, jangan lihat ke atas. Jangan lihat ke atas. Pegel.
dalam persoalan ibadah kepada Allah, kita bisa lihat ke atas. Bisa lihat ke atas. Pak Bambang kok rajin ke masjid, saya harus iri. I should envy ya. Oh, tapi kalau saya lihat ke atas dalam hal persoalan harta benda, Pak Adi kok bawaannya Avensis. Saya coba. Ini kita akan selalu iri ya. Dan ini adalah sifat yang tidak berspiritkan qanaah, dilarang oleh Allah dan Rasulullah. Sikap tawakal yang keempat adalah bersyukur jika diberi oleh Allah. Jadi apa-apa yang diberikan oleh Allah itu kalau kita pakai paradigma mensyukuri, ini akan berguna untuk ibadah, untuk kita. Walu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamun syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'alakum tashkurun. Jadi Allah memberikan kita pendengaran, penglihatan, hati agar kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Yang diberikan oleh Allah kepada kita harus dimanfaatkan agar itu bernilai ibadah. Jadi ini konsep kita, ini prinsip kita. Jangan jadikan apapun yang kita miliki itu tanpa bernilai ibadah. Mata kita gunakan untuk membaca Quran, menghayati, mentafakuri, mentadaburi Quran, belajar tentang hadis Nabi, sirah Rasulullah dengan mata kita. Kita syukuri. Kemudian telinga kita dengarkan untuk mendengar ayat-ayat Allah, mendengar perkataan-perkataan yang baik. Telinga yang diberikan oleh Allah kita syukuri. Pikiran yang diberikan oleh Allah kita aktifkan untuk berpikir ayat-ayat Allah, berpikir tentang value Islam, tentang nilai-nilai ajaran Islam. Pikiran kita manfaatkan untuk ibadah. Kaki kita manfaatkan untuk semakin dekat kepada Allah dan ke Masjid Westall. Ya, ini akan luar biasa pahalanya. Kalau Pak Bambang mau mencoba itu lebih berpahala daripada pakai mobil, Pak. Jadi jalan kaki dari rumah ya. HP yang kita miliki harus bernilai ibadah kepada Allah. Brother Anto misalnya, WhatsApp-nya menulis tentang hikmah misalnya ya. Barusan saya baca ya. Ini ibadah, nilai ibadah kepada Allah. Facebook yang kita punyai harus bernilai ibadah kepada Allah. Jangan malah membawa mudarat ya. Mudarat kita dalam beribadah kepada Allah. Jadi yang ditulis adalah kata-kata dan kalimat-kalimat yang penuh hikmah ya. Facebook yang kita punyai, Twitter yang kita miliki juga harus membawa perbaikan ibadah kita kepada Allah. Mobil yang kita miliki harus bernilai ibadah kepada Allah. Dibawa ke masjid, pengajian, mengantarkan orang yang memerlukan. Rumah yang kita miliki bernilai ibadah kepada Allah. Uang yang kita miliki bernilai ibadah kepada Allah. Jadi inilah sebetulnya ekspresi syukur kita kepada Allah. Pada Allah dengan segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Bapak Ibu dihargai yang dirahmati oleh Allah. Yang kelima, sikap tawakal adalah bersabar jika belum diberi. Dengan bersabar hati kita tidak galau dan kacau ya. Kalau belum diberi jodoh. Ada yang belum diberi jodoh ini? Yang bapak-bapak sudah semua ya? Oke, Mas Agung kayaknya wajahnya masih baby face. Oh sudah, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Ya. Jadi bersabar ya. Kok saya tidak ada yang mau ya. Oke, mungkin itu belum laku saja ya. Oke, jadi harus bersabar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alim ulama berpendapat bahwa tawakal tidak bertentangan dengan usaha dan kerja keras dalam mewujudkan sesuatu. Karena kadang-kadang ketika kita berbicara tawakal ya, konsep kita itu hanya pasrah ya, pasrah bongkoan ya dalam bahasa Jawa, pasrah kepada Allah ya, tanpa melakukan usaha. Ini adalah konsep yang salah. Ya, tawakal itu ikhtiar mengikuti di dalamnya. Misalnya contoh yang sederhana aja di dalam kehidupan profesional ya. Usaha menjadi lebih kompeten dan lebih jujur
itu tentu akan membuka peluang-peluang untuk menaikkan karier kita. Betul nggak Pak Sostra? Ya, betul sekali. Kisah Nabi Musa ketika mencari pekerjaan ke Nabi Syuaib bisa dijadikan contoh. Misalnya anaknya Nabi Syuaib, ya, itu mengatakan, qala ihdahuma ya abatis ta'jirhu inna khairal man istajartal qawiyul amin. Ya bapak, terimalah Musa untuk bekerja pada kita karena dia orangnya al-qawi dan al-amin. Al-qawi itu kekuatan fisik, kekuatan intelektual. Al-amin itu integritas, kejujuran, ya. Maka dalam kehidupan profesional, kompetensi dan integritas, kejujuran ini tingkatkan. Ini sebagai satu langkah ikhtiar. Dalam satu langkah tawakal. Ikhtiar enggak boleh ditinggalkan. Masyurul muslimin rahimakumullah. Sahal bin Abdullah mengatakan, siapa saja yang tidak berusaha berarti telah melanggar sunnah. Berat ini. Yang enggak berusaha melanggar sunnah. Siapapun yang merusak tawakal berarti merusak keimanannya. Dengan kata lain, kemalasan itu bukan bagian dari tawakal. Jadi jangan dengarkan setan ibu-ibu ya, bapak-bapak. Berkaitan dengan kemalasan ini, sering setan mengajak kita untuk malas, sering meniup-niupkan kata-kata yang salah kepada anak-anak muda untuk malas. Wahai kaum muda, katanya ya, janganlah kamu hanya duduk bermalas-malas. Bangkitlah, cobalah bermalas-malas dalam posisi lain. Ya Pak Adi ketawa, berarti sense of humornya tinggi Pak ya. Ya, jadi bangkitlah, ganti malas-malas dengan posisi lain ya. Malas ini adalah salah satu musuh dari sikap tawakal ya. Sahal bin Abdullah mengatakan. Jadi tawakal Bapak Ibu itu adalah cermin dari kepribadian Nabi dan kerja keras adalah sunnah beliau. Jadi jangan bicara masalah tawakal kalau tidak berikhtiar. Jangan bicara masalah tawakal kalau tidak berusaha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam doa-doa di dalam Quran ya, sering kita hubungkan sikap tawakal dengan sikap al-wakil dari Allah. Satu nama Allah adalah al-wakil. Ibnu Asir menerangkan bahwa al-wakil itu mengacu pada kekuasaan Allah dalam menjaga dan menjamin rezeki seluruh hambanya. Seorang ulama Asy-Syi'iti mengatakan bahwa al-wakil itu berasal dari kata wakil ya. Wakil adalah pihak kedua yang diserai urusan pihak pertama. Jadi pihak kedua itu Allah, pihak pertama kita. Kita menyerahkan urusan kepada Allah tentu setelah melakukan ikhtiar dan tawakal. Masalah hasilnya itu ada di tangan Allah. Tetapi Allah tentu akan menghargai manusia, kerja kerasnya, usahanya ya. Maka dikatakan bahwa Allah will not change the condition of the people unless they change the condition within themselves ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi yang harus kita lakukan adalah usaha semaksimal mungkin. Kita berikhtiar semaksimal mungkin dan kemudian kita serahkan hasilnya kepada Allah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Pertanyaan selanjutnya yang penting ya, yang penting, kapan harus bertawakal? Kapan harus bertawakal? Pertama, jika kita minta pertolongan dan jalan keluar dari setiap kesulitan dalam tuli kesempitan, maka kita wajib bertawakal. Kita minta jalan pertolongan kepada Allah. Jadi dikatakan di dalam Ali Imran 160 itu ya, jika Allah menolong kamu maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Karena itu hendaklah hanya kepada Allah saja orang-orang bertawakal, orang-orang mukmin bertawakal. Masyarul muslimin rahimakumullah. Maka seorang mukmin dianjurkan berdoa karena kita meminta pertolongan kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Setelah ikhtiar, setelah usaha, kita minta doa kepada Allah ya.
Dan jangan anggap sepele doa, karena orang-orang modern kadang-kadang terlalu sombong dengan ikhtiar dan usahanya, sehingga orang-orang modern dalam tanda petik menganggap bahwa doa tidak perlu karena itu adalah usaha saya. Ini adalah konstruk, adalah simbol orang-orang yang arogan dan sombong. Kita rendahkan, tundukkan diri kita kepada Allah untuk meminta bantuan dan pertolongan Allah, karena Allah adalah wakil kita, pihak kedua yang kita serai keputusan setelah kita berusaha. Seperti kata pantun ya. Pantun lagi Pak Anto. Anak ayam turun 9, mati seekor, tinggal 8. Duduk berdoa kepada Tuhan, minta Allah jalan ketetapan. Bagus ya pantunnya ya. Minta jalan keluar ya kepada Allah. Suatu saat Nabi meminta agar tidak diperbudak oleh harta benda. Maka beliau berdoa ya. Allahumma ja'alna dunya fi aidina wa la taj'alna dunya fi qalbina. Ya Allah, jangan letakkan harta di tanganku ya. Ya Allah, jangan letakkan harta di hatiku, tetapi letakkan harta di tanganku ya. Allah saja, Rasulullah saja itu selalu memanjatkan doa kepada Allah, padahal udah dijamin ya, segalanya beres oleh Allah ya. Ya. Pantun yang kedua. Anak ayam turun 8, mati seekor, tinggal 7. Duduk berdoa kepada Tuhan supaya terang jalan bersuluh. Iya, bagus ya. Oke. Jadi nggak cocok ya nadanya tadi. Ya. Jadi dalam cari jodoh saja, ini mungkin ada ibu-ibu yang belum punya jodoh itu ya. Kita dianjurkan berusaha berdoa ya. Ya Allah, kalau dia memang jodohku, dekatkanlah ya Allah ya. Tapi kalau dia memang bukan jodohku, jodohkanlah ya Allah. Doanya kreatif ya. Maksa ya. Dalam segala hal itu kita harus memantaskan diri kita untuk selalu tunduk kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah. Jangan munculkan bibit-bibit arogansi kita tidak memerlukan akan kehadiran Allah ketika kita berusaha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, kapan harus bertawakal? Itu sebagai teman ketika musuh menghadang. Ini dicatat di dalam Quran. Allah mencatat siasat yang mereka atur di malam hari itu. Kemudian fa'arid anhum wa tawakkalallahi wa kafa billahi wakila. Maka berpalinglah dari mereka dan bertawakallah kepada Allah, cukuplah Allah menjadi pelindung. Jadi ketika musuh menyerang ya, dalam konteks sekarang ini barangkali musuh tidak harus musuh yang mengangkat senjata ya, tapi mungkin saja musuh dalam bentuk pemikiran, perang pemikiran, ghazul fikr ya. Seorang ahli militer Cina, Sun Tzu ya, itu mengatakan kalau kita ingin menang dalam berperang, berjuang, itu kita harus tahu kelemahan musuh dan kita harus tahu tentang kelebihan diri kita. Ini syaratnya. Bagaimana mungkin kita akan melakukan perang pemikiran kalau kita tidak tahu value-value, nilai-nilai yang diajarkan di Quran. Kita tidak tahu konsep-konsep yang diajarkan di Quran. Kita tidak tahu sirah Rasulullah dan ajaran-ajaran yang beliau bawa. Jadi ini metode militer Sun Tzu ya. Maka milikilah kesadaran kita tentang ilmu-ilmu yang ada di dalam Quran, yang diajarkan di Quran, tentang value, tentang nilainya. Jadikan Quran sebagai worldview, pandangan hidup, cara berpikir kita. Dengan begitu kita akan kritis melihat persoalan-persoalan yang tidak islami misalnya. Misalnya contoh kasus baru saja ini di Indonesia ini ada sebuah gebrakan pemerintah yang dipelopori oleh Menteri Pendidikan, misalnya Hari Kondom Nasional. Caranya yaitu dengan ini untuk mencegah AIDS, itu disebarkan alat kontrasepsi balon-balon ini ya, ini di kampus-kampus, sehingga mahasiswa punya akses yang mudah untuk mengambil alat kontrasepsi ini. Nah, dengan harapan bahwa AIDS itu tidak menyebar ya di kalangan orang-orang Indonesia. Nah, ketika kita tidak memiliki Islamic worldview, prinsip-prinsip Islam, maka kita santai-santai saja melihat perspektif dan pemikiran seperti ini. Tetapi ketika kita
dilengkapi dengan perspektif Islam kita, worldview Islam kita, maka kita bisa bersikap kritis bahwa itu gerakan yang tidak Islami misalnya. Karena Islam itu untuk mencegah AIDS, ya, itu jelas sekali. Wala taqrabuz zina. Jangan dekati zina, ya. Apalagi melakukan zina. Maka cara Islam itu adalah dengan menutup akses-akses yang akan mengarah kita kepada AIDS, kepada zina, ya. Nah, inilah sebetulnya strategi yang harus dimiliki oleh kaum mukmin. Ini hanya salah satu contoh saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kapan kita harus bertawakal? Yang ketiga adalah ketika kita membangun kedamaian dan perbaikan hubungan. Difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Anfal 61, wa in jannahu lisalmi faj'na laha wattawakkallallah wattawakkal 'ala Allah. Tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertawakallah kepada Allah. Mari Bapak Ibu, saya mengajak diri saya sendiri dan para hadirin, ya, hadir. Kita lakukan ikhtiar untuk dan teamwork yang kokoh, ya. Utamanya di dalam lingkup kecil kita, IMCV ini. Ukhuwah dan teamwork sangat penting sekali, karena Quran mengajarkan bahwa innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fisabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Jadi Allah menghendaki kita berbaris secara rapat, ya, seolah-olah bangunan yang kokoh, ya. Berbaris secara rapat. Jadi kokohkan teamwork kita, ukhuwah kita, ya. Jadi tim itu singkatan dari Together Everyone Achieve More. Pernah dengar singkatan ini sebelumnya, Pak Astra? Tim, ya. Together Everyone Achieve More. Dengan bersama-sama kita akan bisa dapat yang lebih banyak lagi prestasi, ya. Teamwork itu bisa dianalogikan dengan permainan sepak bola. Barcelona saja. Teamwork yang bagus, ukhuwah yang bagus, itu ada kompetensi itu. Ada Messi. Ada lagi siapa Pak Adi? Saya nggak begitu suka fanatik sepak bola. Ada Lionel Messi, ya. Ada siapa lagi? Ibrahimovic, ya. Bambang Pamungkas. Bambang Pratolo. Jadi kompetensi dari individu-individu ini sangat berguna bagi sebuah teamwork. Oke. Jadi kita saling melengkapi di dalam sebuah teamwork. Wa rafa'na badahum fauqa ba'tin darajatil yasakhida ba'duhum ba'dan sukhriya. Jadi Allah itu memang memberikan bakat-bakat tertentu dan berbeda. Ini agar saling memanfaatkan. Ini panggilan kitab suci loh. Ya, saling memanfaatkan. Oke. Misalnya yang kelebihannya leadership, kepemimpinan, itu memberikan kontribusinya dalam bidang kepemimpinan. Yang kelebihannya dalam bidang finansial, memberikan kontribusinya finansial. Yang kelebihannya misalnya mengerti tentang sejarah-sejarah Nabi, ya Pak Adi ini, memberikan kontribusinya, ya. Kemudian pasti punya kelebihan. Oke. Jadi ketika ini disumbangkan, dikontribusikan, maka satu teamwork akan menuju kemajuan. Kemudian teamwork yang kuat, ukhuwah yang kuat, itu tidak akan berjalan tanpa adanya kerjasama, trust. Jadi let's create trust in our organization, ya. Jadi kita saling menasihati, saling berbagi, saling memberikan masukan, ya, dan kita bangun trust di dalam jamaah kita sehingga kita akan bisa membangun kemajuan-kemajuan. Kalau Messi kalau main sendiri menang enggak Pak Ostra? Enggak. Bambang Pamungkas main sendiri enggak menang, ya. Pasti mereka akan saling bekerja sama, memberikan umpan, ya, agar yang lain bisa nendang, yang lain bisa membuat gol-gol indahnya, ya. Oh, Jokovic harus sendiri, ya. Ya, maka enggak saya jadikan contoh untuk teamwork. Tenis, ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kapan harus bertawakal? Agar enggak ngantuk, ya. Itu agak brauk, ya, agak. Ya. Sorry Bu, ya, tak minum dulu. Kleru.
Yang keempat, kapan harus bertawakal ibu-ibu? Bertawakal dengan takdir Allah. Jadi katakanlah Muhammad, At-Taubah 51 nanti bisa dibuka kembali. Katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Kula yushibana ila ma kataballahu. Kemudian diteruskan, lana huwa maulana, dialah pelindung kami. Jadi bertawakal dengan takdir Allah. Kalau kita sudah bertawakal dengan takdir Allah, itu berarti itu ekspresi akidah keimanan kita. Dan ini sangat pokok sekali. Karena orang bisa mudah galau, terombang-ambingkan, pikiran kacau ya. Itu karena kondisi masalah-masalah yang hinggap dalam kehidupan kita. Kadang-kadang begitu ya. Tapi ketika kita berprinsip bahwa nikmat, berkah, musibah itu datangnya dari Allah, kita akan merasa legowo ya. Dengan takdir Allah, dan itu sikap ridho, sikap kekuatan akidah kita di hadapan Allah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kapan harus bertawakal? Yang kelima adalah menjadikan Allah sebagai tempat bersandar. Di dalam sholat kita selalu membaca ya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Hanya kepada Allah aku menyembah dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Setan, Bapak Ibu, itu biasanya membisikkan hal-hal selain Allah sebagai tempat pelarian dari masalah-masalah dan solusi ya. Misalnya dengan minum ya Pak ya. Kalau barangkali ya kadang-kadang dijadikan pelarian ya untuk solusi-solusi masalah. Ke bar, kalau punya persoalan lalu ke bar ya. Ke night club, punya persoalan ke karaoke ya. Bisikan setan itu begini ya, kalau dirimu punya masalah wahai sahabat, menyanyilah dan kamu akan sadar ada yang lebih buruk dari masalahmu, yaitu suaramu. Jadi ini adalah penyelesaian secara setan ya. Jadi jadikan Allah dan kitab yang diturunkan sebagai solusi. Jadikan Allah dan kitab yang diturunkan sebagai solusi. Jadi jadikan Quran ini sebagai solusi, Bapak Ibu. Saya menghargai sekali inisiatif teman-teman dengan one day one juice. Tetapi saya setuju juga dengan Ustadz Gun bahwa membaca secara cepat menyelesaikan juz itu baik, tapi belum cukup. Karena ini adalah hujah kehidupan, ini adalah petunjuk kehidupan, maka ini harus meresap dalam diri kita dan harus menjadi aksi-aksi nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka seharusnya ketika kita memegang Quran, ini kita mengatakan this is my Quran. I am what it says I am. I have what it says I have. I can do what it says I can do. Today I'll be inspired by the words of Allah. I confess my mind is alert, my heart is receptive. I will never be the same in Allah's name. Ini harusnya cara kita memasukkan nilai-nilai Quran yang menjadi perbuatan dan tingkah laku sehingga bisa membangun umat, bisa membangun masyarakat ya. Dikatakan al-imanu aktu biqalbi wa iqroyu bilisan wa amalu bil arkan. Iman itu dihayati dalam hati kita, diucapkan dengan lisan, dan itu harus dilakukan dengan perbuatan. Jadi sahabat-sahabat Rasulullah itu yang kalau mereka belajar Quran itu 10 ayat, kemudian diresapi dan dilaksanakan, diimplementasikan. Setelah itu baru ke ayat-ayat berikutnya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Ketika hal-hal sikap tawakal tadi telah dilakukan, maka kita berhak mendapatkan cinta Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Masyarul muslimin rahimakumullah. Pak Bambang tadi memberikan waktu saya sampai pukul 10 menit ya. Jadi sebetulnya masih ada
banyak bahan ya, tapi itu memerlukan waktu yang tidak sebentar ya. Maka insya Allah ini akan saya sampaikan ke depan ya, hakikat dan urgensi tawakal ini ya. Dan semoga dengan sekelumit hikmah ini, kita bisa memetik bahwa tawakal itu harus dimiliki, wajib dimiliki oleh seorang mukmin. Dan tawakal itu tidak hanya berserah diri kepada Allah, tetapi juga ada sikap ikhtiar kita, usaha yang harus kita lakukan. Setelah itu kita menyerahkan hasilnya kepada Allah ya, karena Allah menjadi penentu keputusan dari apa yang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah apa yang bisa saya berikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ustadz Bambang. Terima kasih Ustadz Endro. Bapak Ibu sekalian, demikian penyampaian materi terkait dengan hakikat dan urgensi tawakal. Jadi memang selama ini banyak sekali dari umat Islam yang salah mengartikan tawakal itu sebatas pasrah. Setelah dia tidak bisa melakukan apapun, ya sudah pasrah, pokoknya pasrah bongkoan tanpa melakukan usaha yang maksimal. Padahal yang namanya tawakal itu tidak pernah lepas dari apa yang dinamakan dengan berusaha keras. Baik Bapak Ibu sekalian, barangkali ada pertanyaan, maka sekarang saatnya untuk disampaikan. Insya Allah Pak Endro akan menjawabnya. Silakan. Ada yang mau bertanya? Pak Adi, sepertinya mau bertanya. Mau bertanya? Oke. Ada yang mau bertanya? Baik, kalau tidak ada berarti bisa kita akhiri dan kita lanjutkan dengan bincang-bincang penuh hikmah insyaallah. Mari kita akhiri pengajian pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.